Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya Teh Manis produksi konten untuk YouTube khususnya. Dan semenjak video yang gue review webcam Logitech C920 itu banyak yang nanya, Teh Manis itu beneran syuting pakai kamera HP doang atau enggak? Dan jawabannya iya bener, gue pakai kamera HP Samsung A30s, ini HP daily driver gue, dan ngasilin gambar yang sekarang ini yang biasa kalian tonton, dan video-video sebelumnya juga gue pakai ini. Gimana cara ngasilinnya? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian buat kalian yang baru pengen bikin konten tapi nggak punya kamera DSLR atau kamera mirrorless. Kalian tuh udah punya satu modal actually, yaitu kamera handphone kalian untuk mulai bikin konten. Kalian bisa manfaatin device tersebut untuk mulai bikin konten, tinggal kalian tambahin aja aspek-aspek pendukungnya. Nah, di sini gue punya 4 formula gue pribadi gitu ya. Jadi ini berdasarkan apa yang gue tahu dan pengalaman gue aja selama bikin konten Teh Manis. Formula tersebut itu pertama adalah device untuk menangkap gambarnya, itu kamera. Kedua itu lighting. Ketiga itu audio. Dan keempat ini adalah yang optional sebetulnya, tapi ini bisa dibilang penting juga. Itu adalah untuk ngeset atau props juga, mendukung daripada kita punya konten. Oke, kita masuk ke poin 1, yaitu kamera alias device yang bisa nangkap gambar. Nah, untuk di zaman sekarang ini kita udah gampang banget ya dapat kamera smartphone dengan harga 1,5 sampai 2 jutaan aja udah ada kameranya, dengan spek itu 1080p 30 fps dan dapat di 13 megapiksel. Bahkan ada yang lebih kayak Infinix itu harga 1,7, dia udah punya 48 megapiksel. Walaupun memang kita tahu spek kamera nggak cuma dari situ aja, sensor kamera juga mempengaruhi, dari kualitas lensanya juga mempengaruhi. Nah, tapi kita coba untuk menjadikan benchmark aja. Misalnya gue juga pakai Samsung A30s, kameranya itu 25 megapiksel, 1080p 30 fps untuk videonya. Nah, tapi fitur HP gue juga ini yang 25 megapiksel itu baru aktif ketika di mode foto dan 3:4 resolusinya. Jadi gue mengasumsikan kalau handphone kalian tuh udah cukup untuk produksi konten dan ngasilin gambar yang watchable. Dan kalaupun kalian pengen beli kamera, bisa banget kayak misalnya beli webcam di under 1 jutaan itu udah cukup untuk produksi juga. Dan kalau kalian udah punya kamera atau bisa beli kamera, itu adalah sebuah privilege kalian untuk maksimalin konten yang nantinya akan kalian buat gitu. Poin kedua yang menurut gue penting untuk menunjang poin ke-1 itu adalah lighting. Jadi memang lighting itu penting banget dalam produksi konten visual. Gambar itu nggak akan kita bisa lihat kalau nggak ada lighting, nggak ada cahaya. Jadi misalnya kita bisa lihat objek di sekeliling kita itu karena adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya ya hitam aja gitu, nggak kelihatan apa-apa ya kan. Makanya di sini gue menekankan kalau lighting itu adalah wajib halnya, karena sebagus apapun kamera kita, kalau lightingnya itu jelek maka ya akan sia-sia aja gitu. Ini gue juga masih pelan-pelan sih untuk desain lighting yang gue pakai sekarang. Kalau misalnya kalian lihat video-video gue juga selalu ada upgrade terus dari lighting yang gue pakai untuk bikin set lighting yang kayak gimana gitu ya. Untuk lighting kalian nggak perlu mahal-mahal, memang ada yang sampai jutaan dan itu udah kayak professional use banget gitu. Tapi kalian bisa beli yang murah-murah kayak gue ini. Gue cuman pakai softbox Medio yang harganya 190.000, itu yang satu soket. Dan untuk sumber cahaya di sini gue pakai LED bulb merek Luby 15 watt, dia punya CRI-nya itu 85% lebih. Dan ini harganya cuma 20 ribuan aja si LED-nya. Jadi lighting gue ini harganya cuma sekitar 210.000. Kita bahas lampunya dulu. Ini gue dapat rekomendasi juga Luby 15 watt itu katanya bagus untuk shooting karena dia punya CRI yang di atas 85%. CRI itu kalau kalian nggak tahu, ini correct me if I'm wrong juga ya. Jadi itu adalah satuan akurasi warna yang dihasilkan ketika objek dikenain sama sumber cahaya. Jadi sumber cahaya itu mempengaruhi warna dari objeknya. Nah, CRI itu nilainya dari 0 sampai 100. Jadi semakin dekat sama 100 berarti dia menghasilkan warna objek itu semakin akurat. Nah, misalnya di kasus kita untuk shooting kayak gini yang dipengaruhi CRI itu adalah misalnya skin tone kita, terus warna-warna yang dihasilkan sama sekeliling environment kita ini, sama post processing dari si kamera juga itu mempengaruhi warna ya. Tapi seenggaknya di sini kita udah punya lighting yang menciptakan warna dari objeknya itu seakurat mungkin gitu ya. Nah, sebetulnya lighting itu nggak cuma CRI aja ya, dia juga punya lumens dan punya temperatur juga yang mempengaruhi dari warnanya. Si Luby ini tuh punya lumens 1400-an dan dia punya temperatur di 6500 Kelvin, jadi ini lumayan terang dan ini warnanya tuh
biru ya, nggak kuning, nggak warm gitu. Nah, lampu ini gue taruh di dalam softbox yang gunanya itu untuk pertama, softbox itu bisa ngefokusin cahaya ke objek, dan kedua itu bisa ngediffuse cahayanya. Jadi misalnya kalian nggak pakai softbox, ini cahayanya akan harsh banget kena objeknya, akan nyiptain bayangan-bayangan. Misalnya di hidung gue bisa ada bayangan, terus di belakang juga ini akan ada bayangan yang tebel banget gitu, makanya dibutuhin lah sebuah softbox. Nah, actually lighting itu kebagi-bagi lagi. Nah, yang gue terapin itu di sini ada, gue pakainya 3 model lampu. Jadi ada key light, ada fill light, sama backlight. Nah, untuk key light itu ini adalah masternya yang gue pakai ini dia si softbox ini jadi key light. Jadi dia adalah sumber cahaya utama. Itu gue taruh di sebelah kiri gue, jadi ngasilin bayangan ke sebelah sini. Nah, ini diisi sama fill light. Jadi fill light itu cahaya yang lebih ringan daripada key light untuk ngisi bagian yang kosong gitu, bagian yang berbayang, jadi nggak terlalu gelap. Nah, pakailah fill light ini, gue pakai itu floor lamp gue itu dipantulin ke tembok, jadi tembok itu ngerefleksiin, jadi nggak terlalu harsh, jadilah ngisi fill lightnya. Dan terakhir itu backlight yang gue pakai di belakang itu. Jadi itu lampu Daiso, gue beli harganya sekitar 25.000 aja. Itu dia USB powernya, jadi gue langsung colokin ke PC. Actually itu untuk kerja aja dan untuk ngisi biar di ujung itu nggak gelap, makanya gue kasih lampu itu. Tapi kebetulan bisa untuk jadi backlight juga di set syuting gue kayak gini. Nah, backlight ini fungsinya untuk ngisi ruang di belakang dan bikin kontras antara objek sama backgroundnya gitu. Kalau kalian lihat backlight di gue ini pas banget ada di sebelah kanan kiri gue ini, jadi bikin kontras kuping gue itu sama belakangnya, jadi kelihatan objeknya itu bisa lebih fokus gitu. Jadi itu dia 3 lighting yang gue pakai di syuting ini, dan sebetulnya kan ada lighting atas nih untuk lighting ruangan. Lampu ruangan ini gue matiin jadi biar nggak ngedistract lampu-lampu yang tadi udah gue set. Makanya ini tips juga untuk kalian, kalau misalnya kalian pengen ikutin setup lampu kayak gue ini, kalian bisa matiin aja yang atas gitu. Lanjut kita ke poin ketiga, yaitu audio. Ini penting banget menurut gue. Gue prefer untuk nonton gambar jelek tapi audio bagus daripada gambar bagus audionya jelek. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, teknologi masa kini. Gitu. Untuk audio kalian juga nggak perlu mahal-mahal, actually kalian bisa pakai handphone kalian juga untuk merekam audionya. Satu untuk merekam video jadi kamera, satu lagi untuk merekam audionya jadi mikrofon. Atau clip on yang murah-murah juga banyak, jadi ya kalian juga nggak perlu yang mahal-mahal. Untuk mic juga sekarang udah mic murah tuh banyak ya, 500 ribuan itu juga udah oke banget menurut gua, kayak Fantech Leviosa, terus Soundtek, habis itu V-Fine juga itu udah oke semuanya. Jadi kalau kalian pengen invest di mikrofon juga itu sesuaiin aja budgetnya sama budget kalian. Itu menurut gua adalah hal yang worth it untuk kita invest di audio gitu. Dan poin terakhir yang menurut gua nggak kalah penting adalah setup kita punya studio. Jadi ya sebetulnya ini bener-bener opsi aja sih, kalian nggak pakai ini juga nggak masalah. Makanya ini gue taruh di paling terakhir poinnya, karena ini sebagai additional aja. Kalau menurut gue pribadi, set itu bisa merepresentasikan kita punya konten. Kayak misalnya gue kan tech reviewer, jadi gue pakai setnya kayak gini. Ini sebagai props aja sebetulnya. Kayak nggak mungkin aja gitu beauty vlogger belakangnya kayak gini gitu ya. Beauty vlogger biasanya belakangnya itu alat-alat makeup atau alat-alat skincare dan segala macamnya gitu kan. Tapi untuk poin ini kalau misalnya kalian belum bisa, nggak masalah. Misalnya pakai background polos pun, asal 3 komponen atas tadi itu terpenuhi, itu udah cukup banget untuk kalian bisa bikin konten yang watchable menurut gue. Terus set di sini juga penting adalah pengambilan gambar atau framing. Nah, di sini gue pakai untuk shotnya ke ujung ruangan yang berfungsi agar penonton itu fokus ke objeknya, itu gue. Nah, framing kayak gini juga bisa banget untuk bikin suasana ruangan itu lebih luas daripada aslinya gitu ya. Nah, padahal ini kan ruangan gue juga kecil, jadi kalau misalnya gue ngambil shotnya kayak gini tuh kelihatannya lebih lega aja gitu. Nah, terakhir gue punya tips untuk kalian yang syuting pakai kamera handphone. Kalau kita syuting pakai kamera handphone itu kan otomatis pakai kamera belakang dan layarnya itu jadinya ada di sebelah sana. Kita nggak bisa monitoring kita punya framing atau ini masih rolling atau udah stop gitu kan, tuh bahaya banget ya. Nah, makanya di sini gue pakai aplikasi namanya SourcePy. Jadi itu aplikasi yang ada di Windows dan bisa mirroring kita punya Android ke laptop kita. Jadi kita bisa kontrol Android kita di sini. Syaratnya itu ya tinggal colokin aja USB-nya, terus nyalain juga USB debugging di handphone kita pakai developer mode. Nah, jadi kita bisa monitoring nih, kita punya layar ada di laptop kita atau di PC kita. Kita bisa
pause and play dari sini, pokoknya full control dari sini. Kita bisa ngetik juga dari sini gitu ya. Setelah produksi kita ada post produksi yaitu editing. Sebetulnya simple-simple aja sih editing teh manis. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nanti gue akan bikinin video untuk post produksi teh manis kayak gimana gitu ya. So jadi segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.